Sini mana gelap, arah cahaya berarti nanti harus kelihatan. Aduh sih, sorry. Sorry ya, ini belum nyalain. On 3, 2, 1, go. Hai, kembali lagi, bukan kembali lagi tapi selamat memperkenalkan diri dulu ya gitu. Kita dari Keluh Kesah Trader Podcast mungkin ya. Soalnya kita kan udah punya grup Tele juga gitu. Iya, Telegram. Bisa di follow Instagram kita ya. Iya. Kan ini namanya masih training ya. Aing boleh nanya nggak? Boleh. Kita boleh lihat kamera nggak sih? Ya harusnya. Harusnya ngeliat kamera. Harus lewat kamera kalau nggak lihat Kalau yang ngobrol lihat orangnya. Ya kalau ngobrol lihat orangnya. Lihat moderatornya. Boleh. Ini udah bisa ngomong sekarang. Punya podcast banyak anjing. Goblok. Punya podcast banyak anjing enggak salah. Ya udah. Pokoknya mah untuk perkenalan ya gitu. Saya Dwiki Asyari mungkin untuk perkenalan. Dodo. Bisa dipanggil lah gitu yang tadi disebutkan oleh Black. Ya. Kalau saya Fadli Zil, biasa dipanggil Zil sih dan keren gitu ya. Cuman nggak tahu. Yang satu lagi One Punch Man. Bukan. Saya Rifki, biasa dipanggil Kal. Ya, harus keren bukan? Iya, harus keren. Si Ada berarti kalau mainnya. Kalau ini si Ada panggilan gitu. Ya, Bapak kan tukang rubah nama. Iya. Kan? Nama sebenarnya Anda Angkel sebenarnya. Richard Udli. Nggak usah Zil aja biar keren. Ya boleh lah. Jadi untuk perkenalannya saya Dwiki, sebelah kanan dari saya itu Fadli, sebelah kiri dari saya itu Rifki. Ini nama lengkap dulu Pak. Oh ya. Boleh manggil sepuas kalian gitu, yang menonton. Umumnya gitu. Untuk saat ini kalau pandemi gini ya. Kenapa sih apa itu yang dipilihnya gitu kan? Iya, kenapa harus trading ini? Bukan ke trading sebenarnya, kita bukan sebentar nyebutnya tadi jangan main ya. Iya, bukan main. Kita nyebutnya tuh investasi biar Asik. Oh iya, investasi ya. Panjang ya. Si jangka panjang. Si jangka panjang. Sangat panjang. Pusat pasar ya. Ngomongnya investasi jangka panjang dulu. Ya, kita coba dari investasi. Ya betul, setelah masuk kan nanti lihat teman-teman cuan semenit ya siapa yang nggak panas. Ya. Terlepas dari itu mungkin kita jelasin dari investasi ya. Iya betul, boleh. Ya mau disampaikan oleh Fadli gitu sebagai referensi investasi itu apa? Investasi itu apa ya? Ya menurut referensi Fadli yang udah baca atau Jangan dengar. Jangan referensi Fadli lah, kayak pandangan Fadli gitu. Iya, pandangan atau referensi dong. Pandangan aku jangan. Bukan panandang aku. Kalau kata Fadli sih anjing Fadli. Kalau kata Aing tuh investasi itu lebih ke gimana kita mengelola. Enggak gitu ya. Bukan mengelola. Mungkin menjaga aset. Oh betul tuh kata Bapak Rifki yang sebelah sana kan. Jadi mungkin ibaratnya menjaga aset kayak gitu. Jadi kan misalnya kamu punya uang, punya penghasilan lebih kan, kalau daripada disimpan di tabung seperti biasa, mending kita masukin ke suatu barang yang akan value-nya naik suatu saat. Cuman ya kan, Lu yang buat ngumpulin. buat festival. Kayak gitu. Baik. Karena ini masih gratis, belum berbayar. Cuman kan daripada kita disimpan begitu saja gitu ya, memang kita dapat deposito gitu kan. Cuman deposito berapa sih gitu ya? Berapa? Kalau maksudnya deposito disimpan di bank mungkin Pak. Ya betul. Anjing ini cocoknya harus ada dia nih. Iya. Bisa menjelaskan aja. Iya bagus. Ya gitu ya. Iya, gimana gitu teh? Ya gitu. Ya sekarang kita depositonya di saham. Bisa gitu lah. Cuman beda medianya Ya, mungkin yang beda dimaksud. media, dan hasilnya juga lebih besar. Apanya? Depositonya. Persennya. Ya. Gimana ya anjing ngomongnya? Ini nggak apa-apa kaki Gak apa-apa, terserah siapa. Karena nanti kan emang di sini kan judulnya juga kurang serius ya. Ya. Jadi sambil gini nggak apa-apa. Ngobrol guys. santai. Anjing guys tuh. Jadi kumanya.
Itu kan lagi menjelaskan dulu ya. Saya pusing juga nanti main kan bakal menyiapkan. Jadi kan dia ada kisah etika. Ya nggak boleh dong. Balik Masa lagi ke sudut pandang dari investasi. Kembali lagi. Oh ya menurut saya pentingnya kenapa penting? Langsung ke penting ya. Ya nggak apa-apa, emang kenapa kan ada tujuannya. Ya, daripada kita ulangi lagi ya, daripada kita dari deposito mending ke investasi gitu loh. Kenapa gitu? Value-nya pertama naik, terus kedua uang kita tuh jelas gitu kemana. Deposito juga kan uangnya naik. Betul. Nah yang jadi perbedaan apa kan mungkin jadi banyak pertanyaan dan pertimbangan. Si grow-nya tuh biasanya kalau baca-baca dari buku dan internet tuh grow paling minimal 1 tahun dalam investasi saham tuh 12% ke atas. 12%. Sedangkan deposito tuh berapa sih? Ya, setahunnya? Deposito ke bank tuh Kita mencari perbedaan bukan perbandingan ya gitu. Bukan perbandingan ini. Dua-duanya juga mungkin sama-sama baik juga Ya, kan. baik dua-duanya, cuman yang satu emang butuh ilmu. Kan nggak bisa masuk begitu saja ya, misalnya Aing punya uang banyak tapi milih perusahaannya yang kayak gorengan. Kalau disebutnya itu gorengan. yang murah gitu, yang Bukan murah mungkin Ya, value-nya. Likuiditas itu kurang menarik aja gitu. Ada ilmu-ilmunya buat masuk ke situ, ada fundamental, ada teknikal gitu. Ya itu doang paling yang berat, cuman emang si grow-nya tidak bed-bednya deposito gitu loh. Ya. Bukan bed lah. Maksudnya kita bisa dapat lebih daripada deposito di bank. Secara persenan ya. Secara finansial lebih bagus investasi di saham mungkin ya. Nah apa mungkin yang sekarang lagi tren-tren tuh kripto, terus Kalau forex ya forex, terus sama saham, dan itu sering disebut juga trading gitu. iya betul. Nah kita jelasin dari tradingnya gitu. Kalau trading itu sebenarnya kayak kita Jual beli kan secara arti gitu. Kalau bahasa Inggrisnya literally. Literally kita tuh jual beli gitu ya. Iya, emang disebut- jual beli. Emang pasar modal tuh benar-benar pasar modal. Emang kita tuh Kita main di kayak pasar. Modal. Oke, itu modal. Bukan modal. Cuman kan kalau apa namanya ya? Trading. Trading. Balik lagi ke perbedaan saham, kripto, Sama forex ya. Forex ya. Kalau forex tuh kan mata uang ya. Kalau dalam Islam tuh kita beli uang tuh nggak boleh. Kalau mata uang. Kok bawa Islam? Ya kan emang pandangannya tuh perbedaannya di situ loh, kan sama-sama jual beli. Iya. Cuman kalau saham tuh kita beli suatu perusahaan kan, Iya. jelas sih. Kepemilikannya, lebih ke tepatnya kepemilikan. Cuman kan kalau si apa namanya forex tuh kita beli mata uang tertentu kan kayak USD, kayak Euro gitu kan, Peso. GBP apa sih? Great Britain. Ya. Gereja Baptis. Jadi poin. Jadi poin. Oke, cuman apa ya namanya? Gereja Batak Pangabean gitu. Ya itu makanya kenapa Batur tuh serius aja. Enggak. ya kan nggak boleh kata sebelah sana. Kata Teman-teman kita kan santai aja. Santai aja. Lagian yang punyanya aja lihat lagi motoin. Betul sekali. Terima kasih Pak. Sudah di Fasilitasi buat kita bacot ya. Iya. Padahal kan nggak jelas gitu Iya. bacot kita itu, cuman ya udah sih. Balik lagi ya. Iya ya, Balik perbedaan. perbedaannya. Nah, kenapa langsung menuju ke syariah? Aku tuh ya soalnya mayoritas di Indonesia apa sih agama Islam. agnostik kan. Cuman Ngomong aku Islam. Wow. Tutup ya podcast, tutup baik, tutup. cuman ya emang muslim gitu Iya, kan, iya, muslim. Pasti kan lihatnya anjing riba gitu kan banyaknya. Langsung anjing riba gitu. Kan? Nah bedanya tuh si saham itu tidak riba. Kenapa tidak riba? Karena kita jelas ya jual beli. Ada yang diperjualbelikan. Kenapa bukan riba? Kenapa nggak syariah? Iya. Kenapa syariah? Nah itu ada yang kita jual beli barangnya jelas. Meskipun emang sekarang udah zaman digital ya, kita Iya digital. nggak pakai aing beli surat, misalnya beli kepemilikan BCA nggak surat kepemilikannya langsung ke aing tanda tangan gitu enggak kan? Iya, enggak. Bentuk fisiknya mungkin Nah, Pak. kan kalau yang lebih jelas fisik gitu Iya. ya, sebenarnya biar syariah banget, cuman Karena ya kan kemajuan digital. teknologi. Betul. Jadi oke aja gitu. Yang nggak boleh itu kayak kita beli mata uangnya. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena kemana ngomongnya
Saya ibaratnya gini lah, uang tuh Uang tuh pembayaran terhadap suatu benda kan. suatu barang atau alat pembayaran, alat tukar. alat tukar betul. Sekarang kita beli alat tukar pakai alat tukar. Ya. Logis gak? Iya, Enggak kan enggak. gitu kan. Makanya kenapa tidak syariah, si forex. Terus kedua Bitcoin. Kan dia kedepannya juga bakal menjadi apa namanya? Mata uang juga ya, Mata alat uang jual juga. beli ya, Alat alat tukar juga. Pertama itu, cuman kan emang belum nyampe situ ya. Cuman dan juga nggak ada bentuk fisiknya mungkin Pak. Pertama kan emang nggak ada bentuk fisiknya, itu apa gitu masalah. Jadi yang dijualnya juga mungkin belum jelas ya. Belum jelas ya. Sedangkan untuk saham ini bukan maksudnya semua juga tergantung pemilihannya ya gitu, mau ente main kripto, main apalah, main judi gitu. Ya terlepas dari itu kan. Mangga. Tapi ya sih yang paling jelas itu togel bro. Benar, sebenarnya togel. Jadi ini nggak usah ngomongin saham, ngomongin togel. Oke, lanjut ganti topik. Makanya kita menyarankan kenapa investasi ke saham, karena pertama emang barangnya jelas, bendanya bentuknya, Ya bentuknya fisiknya ada meskipun digital. dengan surel kan sekarang. Iya, betul. Apa singkatan surel? Nggak tahu. Surat elektronik. Kasih tahu bahasa Indonesianya surel. Email itu surel. Kalau email itu surel. Ya. Kalau sumin. ya gitu. Sebentar itu boleh nggak di bawah sumin? Boleh nanti dikat aja ya. Jadi kita kerennya waktu pertama upload belum ada yang di-cut gitu ya. Iya. Kayak coki-coki gitu ya. Eksplisit ya. Ya, paling dari sudut pandang Fadlizon Ikram yang paling keren kayak gitu lah. Siap teng. Yaitu untuk perbandingannya yang tadi sudah dijelasin oleh teman kita gitu, Pak Lijil, perihal investasi dan tadi jual beli ya gitu. Ya, Karena kalau saham itu setiap kamu membeli ada kayak apa ya, settlementnya ya. Nah itu surat kepemilikannya itu di settlement itu apa sih lebih enaknya kata-kata Bukti, tanda bukti mungkin. tanda bukti ya, tanda bukti kepemilikan. tanda bukti kepemilikan udah jual atau beli gitu. Iya. Nah, pada hari itu loh. pada hari Hari di mana kita beli. Biasanya malam sih. malam Pas settlement, pergantian musim, pergantian hari. pergantian hari ke besoknya itu biasanya suka ada surel dari itu sendiri gitu. Ya, untuk permulaan gitu, daripada bingung gitu, gimana sih cara untuk mulai saham, apa yang bakal dilaluin pertama tuh apa biasanya untuk memulai investasi saham? Pertama ya jelas kita harus punya rekening bank ya. Ya rekening bank. Rekening bank dulu. Ya. Misalnya bank penampung kamu apa, misalnya ya nggak boleh disebutkan juga ya. Ya. Nah, setelah kita Bapak ngomong kok bisu? Iya ya. Bapak nanya ke sana terus, jadi saya diam aja. Ya kan enggak, dia akan membantu saya. Iya. Ya kalau apa ya namanya? Pertama itu yang pasti punya rekening bank. Punya rekeningnya ya. Iya. Kedua ada yang namanya RDN, rekening dan nasabah. Ya, Mungkin ini Pak saya lengkapi KTP mungkin Pak. Oh iya betul. Tetap Betul ya. punya KTP. Dari dasar banget ya KTP, NPWP biasanya bisa nggak, bisa nggak, tergantung dari sekuritasnya. Nah, Harus punya kan uang. lagian tujuan podcast kita itu memang Itu yang beredukasi ya. edukasi untuk anak muda. Jadi kan milenial lah. Ya. Siapa tahu belum ada NPWP itu bisa. Nah itu yang harus dijelasin, makanya langkah awal yang tadi orang tanyain itu Ya. biar jelas. Iya. Maka dijelasin dari Ya, yang tapi- awal gitu. Tapi seenggaknya punya KTP sih harus 17 tahun. Ya minimal. Ya minimal 17 tahun. Minimal legal untuk Minimal legal. Indonesia itu. Legal. Mempunyai legal Pak. Ya, biasa Pak. Bisa. Ngobrolin yang legal sama ilegal sekarang. Iya, jangan dong. 500 banyak Pak. Sepupu. Gue belum perjelas lagi. Masuk kamera lagi. Tapi kan gak ada bukti, buat apa? Ya mau dicek juga udah enggak. Udah enggak, udah aman. Itu nyambung ke urin ya. Terus apa lagi ya? Bisa satu Sekarang lagi KTP. Pak. Uang. Hah? Duitnya. Harus Harusnya punya uang gitu untuk mulai investasi itu kayak gimana sih? Berapa? Apakah bisa dari nominal yang terkecilnya berapa, terbesarnya berapa gitu? Terkecil untuk saham sendiri biasanya ada yang 50 perakan, itu 50 perakan
itu 1 lembar ya. Ya, Untuk di satu lembar. saham itu peraturannya kita minimal beli itu 100 Lembar. lembar Nah, atau itu 1 satu lot. Disebutnya satu lot. Ya, jadi misalnya kita punya uang 100.000, kita bisa beli saham yang 50 perak gitu. Jadi totalnya jadi 50.000. Nah itu 5.000. Sorry. cuma 5.000 kan. Jadi mulai investasi itu sebenarnya murah dari 5.000 rupiah. Iya. Bisa dari 5.000. Tapi biasanya ada minimal depositnya Ya, untuk ya, sekuritas untuk awal ya. tuh. Nah itu sekuritas kan belum kita jelasin. Ya, Sekuritas mungkin- itu yang tadi RDN, rekening Dana nasabah. Nah itu tuh dikelolanya sama sekuritas. Ya. Sekuritas Apa itu sekuritas? Sekuritas Nah, itu kita mendalami lagi. Iya. kayak ya nanti lah kalau Tapi lebih baiknya gitu. iya kedepannya ini bakal nyari data gitu ya. Iya betul. Jadi referensi. Ya Jadi kayak yang apa namanya sekuritas itu apa kan ini nggak tahu. Maksudnya dengan jelasnya gitu. Ya, Cuman definisinya. ada. Jadi sekuritas itu kayak macam menjembatani ya, Nah, itu menjembat doang. untuk kita bisa transaksi di pasar modal. Di BI itu di BI. Ya, Bursa efek. ya, di bursa efek nanti. Cuman kan kalau apa namanya teori jelasnya tuh sekuritas itu apa nantilah kita cari lagi. Kita research lagi mungkin ya karena Ya, karena kita ini kekurangan riset. unit riset. Walaupun sudah dijadwal. Iya betul. Cuman kan emang happy-nya. Iya. Ya, apa. Terus lanjut ke apa lagi ya? Ya udah dari RDN terus reksadana. Oh iya itu belum reksadana apa bedanya tuh? Reksadana. Iya. Mungkin Bapak Fadli saya kurang mengerti Reksadana sama saham ya. Ya, saham. Tadi kan yang tiga. Masih kan kita 3 udah tadi ngebandingin berarti. Iya saham, Dan kripto sama berarti saham juga forex. reksadana. Ya. Kan intinya sama-sama aja reksadana tuh ada RDO, ada RDPU, Ya. ada RDS. Iya betul. Itu jelasin dong Pak. Reksadana saham, RDS tuh ada Oke. RDPU, reksadana pasar uang, Pasar uang. reksadana obligasi. Iya. Kita langsung aja ngomonginnya ke yang saham. Reksadana Ya saham. saham sama aja yang Soalnya saham. kan yang obligasi sama pasar uang udah itu beda. Mungkin beda topik nanti ya. Beda topik lah, Ya, iya, topik kita lanjut topik selanjutnya. Cuman nah kalau bedanya reksadana saham sama saham langsung, bedanya gini loh kayak kita di reksadana itu ada manajer investasi namanya sebelumnya ya. Ya. Itu tuh kayak kita misalnya kalian berdua punya duit, Iya. malas ngelola, Iya. ya duitnya kayak aingin gitu. Jadi manajer investasi bapak itu. yang mengelolanya Nah, nanti. yang terserah yang mau masuk saham manapun di mana manajer investasi kan, Ya. cuman ya datanya emang ditulis. Ya. Tapi biasanya datanya data-data yang blue chip tuh Saham-saham yang likuiditasnya tinggi mungkin ya. betul. Yang udah nggak akan inilah ya Nggak ibaratnya akan nggak sektor. pilot lah ya, nggak akan pilot. Ya, terus balik lagi minim Pak, pilot lah. balik lagi ke manajer mungkin ada fee-nya mungkin Ada ya, fee-nya Pak. juga. Ada fee-nya buat si manajer investasi itu. Dan ya emang namanya reksadana kita kan nggak tahu ya kayak ibaratnya gitu ya mana punya duit ke aingin. Iya. Aingin nyetir gimana aing? Iya. Ibaratnya kalau kita naik kemana gitu mau ke Bandung, kita naik angkot, Naik kan? angkot. Ada yang nyupirin. Iya. Gimana angkotnya? Iya. Mau berhenti di mana dulu, mau nyimpang di mana dulu. Ini kan? perumpamaannya seperti itu, Seperti Pak. itu. Nah kalau kita saham langsung sendiri, buka sekuritas sendiri, punya RDN sendiri. Nah, itu kita yang nyetir sendiri. Kita nyetir sendiri, ibaratnya kita ke Bandung punya mobil pribadi, kalau Iya. langsung ke Bandung juga oke gitu. Mau ke Cianjuang dulu juga boleh. Iya, Nggak apa-apa. Walaupun bisa nyampe ke Bandung. Mau ke Iya. Sejoli dulu juga boleh. Ya gitu. udah tutup. Ya gitu doang. Sinopsis doang masih buka. Bapak bawa brand ya? Oh iya lupa. Kalau biar keren teman-teman. Ya Sugan mau disponsorin. Oh, siap. Gak apa-apa sama Sejoli mah, sama sinopsis juga. Iya. Sama Kaditu juga. Iya. Kan itu juga. Janji jiwa sebelah sini. Itu punya teman kita. Mungkin sama Kogar boleh. Jangan bawa kogar. Ya itu selebihnya ya beda di paling persenan kita dapatnya sih lebih worth untuk kita nyetir sendiri lah ibaratnya. Ya, terus kita juga ilmunya lebih paham lebih mungkin luas ya lah, kalau lebih kita luas. kita main saham sendiri itu ya. Kalau perbedaan saham dengan reksadana tuh Cuman kan mikirnya gini banyak orang tuh ini reksadana aja biar nggak ribet gitu. biar nggak ribet. Padahal Emang nggak ribet iya, gitu, memang ribet. cuman si grow-nya lama banget gitu kalau tahu mah gitu. Oh iya iya. Ya bedanya di situ doang sih, cuman ya itu dia. Namanya orang kan ada yang malas, ada yang mungkin ada yang punya kesibukan yang lebih iya. ya waktu luangnya lebih sedikit. Cuman kan kalau misalnya itu orang sibuk banget, ya udah aja sih masuk ke saham, pilih yang likuiditasnya bagus yang tadi blue chip itu.
Ya mungkin ini saran-sarannya lebih baiknya seperti itu ya. Baiknya seperti itu. Tapi kalau untuk yang belajar lebih cukup untuk mendalami mungkin di saham-saham di bawah yang likuiditas tadi kan ada yang tertentu, ada blue chip, ada LQ gitu. Ya, betul, ada gold chip, ada bawahnya juga banyak gitu. Kalau untuk mau belajar juga banyak sebenarnya, tergantung ya kebutuhannya juga gitu. Karena investasi pada saat ini pasar modal hitung sebenarnya bisnis. Iya. Kita kan sebutnya investor ya. Iya. betul. Gimana Ya, cara mungkin lebih kayak menjaga aset mungkin ya, Pak, gimana caranya aset ini menjaga, berarti kita harus investasi per berapa. emang gitu. tujuan investasi itu jaga aset, Jaga aset, ya. bukan mana ingin melipat gandakan uang. Iya. Itu bukan ini itu mungkin lebih baik ke ngepet Iya. kayaknya. Kalau kan yang ini mas. obrolan paling simpel tadi tau gak? Iya. Kalau mau kayak gitu, kalau udah cepet karena saham itu proses ya. Nggak bisa cepat kalau Kita pun butuh ilmu untuk Ya. bermain di pasar modal Betul. tersebut. Untuk masuk aja. Iya. dan bermain baru masuk. Ya. Enak. Wah. Dua. Ya. Baik, lanjut Pak. Ya itu paling untuk dasar gitu, untuk pengenalan saham itu biasanya minimalnya seminimal mungkin tuh harus punya rekening bank lah ya. Ya, Sama ya, persyaratan standarnya gitu. Mau bank manapun sebenarnya bisa. Dan KTP Dan kartu tanda penduduk Indonesia. Ya, Indonesia. Tapi mungkin kalau yang Zimbabwe buat nggak akan mungkin. buat yang di bawah umur bisa mungkin mengakalinya dengan minjem KTP orang tua mungkin. Ya, itu sekarang bisa ya. Ya, sekarang udah mulai dimudahi. Udah dipermudah. Bilang aja, mama pengen investasi gitu. Paling kan nanti mamanya ngomong jangan riba. Ya, nanti kita jelasin ribanya gimana ya. Nah, kenapa di Indonesia tuh masih ini ya, Ya, masih masih dianggapnya Sudut pandangnya masih riba. iya, masih riba ya, kenapa ya? Masih judi Ya. pandangan itu, masih melipat gandakan uang pandangan itu. Ya karena kan uangnya tuh nggak tahu ya, ini mungkin karena ini sifatnya uang mah kan jadi luas pemikirannya. Iya. Apalagi penambahan uang tanpa harus ada istilahnya gerak fisik. Nah, Ya, betul kan? banyak yang Mungkin gitu. di Indonesia terlalu gitu ya. Padahal emang Enggak gitu. orang zaman dulu kan suka bilang pengen kaya ya jaga lilin katanya. Iya. Ya emang benar kita jaga lilin. Iya, Di Kendall pun ada di saham pun ada di analisis trend analisis itu ada. Ya namanya ada candlestick gitu. Kan candlestick itu kayaknya emang bahasa Indonesia lilin. Maksudnya orang Karena Kendall pun kan bahasa Indonesia gitu. Iya, diartikan. makanya kalau pengen kaya jaga lilin emang benar gitu. Bukan ngepet tapi anjingnya. Beda. Nah itu mungkin kita akan jelasin perlahan ya di step selanjutnya. Di topik selanjutnya. Topik selanjutnya karena untuk sekarang tuh how to kita bisa masuk Improve mungkin ya. enggak kita tuh Gimana? awal tuh udah aja how to masuk ke dunia ini loh gitu. ya cara pengenalan lah gitu ini mah. Ya, pengenalan mengenai dunia saham mungkin ya. Dengan dimediasi oleh kita bertiga yang semoga ujung-ujungnya ini ilmu walaupun masih suka ada bercanda tapi untuk tidak terlalu tense dalam obrolannya gitu, apalagi dengan saya pribadi sendiri Santai aja lah ya. ya biasanya gitu kan. Dan kita juga berharap banyak tuh pengen ngegait Mungkin merangkul mengajaknya ke yang milenial sih. kaum milenial supaya lebih tahu dunia saham Ya ya. betul, soalnya kan kalau bicara persenan gitu di Indonesia penduduk yang udah Peka. investor Jadi investor. di Indonesia tuh baru 1%. Dari total penduduk yang beratus-ratus juta ya gitu. Juta berarti itu cuma ibaratnya kalau 10% gimana loh gitu. Iya. Nah mungkin ini nih sebagai penutup pertanyaan penutup lah yang mungkin bisa jadi diskusi juga buat teman-teman gitu. Apa sih fungsinya dari penduduk banyak di pasar modal? Nah gini loh. Pasar modal tuh kita kan ibaratnya patungan perusahaan ya. Ibaratnya kita ya udah nyebut brand aja nggak apa-apa ya. Misalnya BCA. Ya. Dari 100.000 orang punya BCA, nggak beli BCA terus beli kepemilikan BCA. Kepemilikan ya ini karena suka banyak yang saling interpretasi. Nanti beli BCA. Iya gitu. Oh ini bisa mencat orang. Iya, gitu ya. Karena ada hal-hal yang berbeda yang akan kita jelaskan. Kok nggak jadi gitu ya? Iya, Nanti ayo mau mencat dia. Nggak bisa dong. Sedangkan sama kok cuma satu lot. Iya, sekarang kan cuma satu lot. Sama 3 juta. Ya
fundamental dasar ekonomi ya. Iya, iya. Semakin banyak anjing keren ya. Iya. Semakin banyak modal di perusahaan itu berarti semakin banyak asetnya pertama. Iya. Terus modal untuk si perusahaan itu berkembang kan lebih banyak. Lebih juga. bagus. Ya gitulah kan logikanya gitulah. Iya. Logika standar. Aing punya barang ya. Inilah Aing 1 2 3 punya barang nih. 3 buah. Mana nambah barang lagi satu Iya. ke Aing misalnya Marlboro 4. Iya. Ya Aing asalnya dagangan cuma 3 Tiga, jadi 4 gitu loh. Tambah satu lagi. Iya. Tambah satu lagi ya gimana? 5, tambah satu lagi. Gak mungkin. Bapak Kan mungkin contoh. balik lagi ke TK mungkin ya Pak. Oh kurang dekat ya maaf. Kurang dekat. Kurang dekat gini. Itu Kevin itu. Siapa itu Kevin? Kalau ngomong itu kasih dulu tuh lihat. Ya ini. Oh, iya. Oke. Jadi yang penyair itu siapa sebenarnya? Terus dia nggak tahu ya Pak. Sip, lanjut. Nah, itu jadi untuk dasar-dasarnya gitu. Nah, itu Kenapa? kata Aing yang riset itu kudu maca loh. Ayo baca. Udah cocok atau aing? Ya nanti Aing baca. Si baca tuh anjing. Ya nanti kan kalau udah bakal ini bakal diposting lah. Karek Aing. Si Jung ayo kudu si Atot tanya opat berarti di dia guys jadi. Enggak nanti ngobrolin. Nah, itu kan sabar Pak ya nyobaan. Iya. Ya udah terus. Nah, Ini sampai mana? iya, dari pertanyaan yang kenapa dari penduduk banyak fungsinya untuk di pasar modal teh apa? Nah, itu kan tadi Apakah menjadi suatu apa ya istilahnya mak Penghambat. pendorong ekonomi. Betul. Berarti orangnya nggak kerja dong. ya cuman kan gimana ya jelasin anjing? Itu pertanyaannya apa gitu. Iya. Mungkin risetnya masih kurang. Ya, Ntar dibaca ya. Dibaca. Itu dibaca sama aku. Terus apa lagi ya? Ya simpelnya gitulah. Makin besar modal yang masuk, Modal makin yang masuk. makin bagus kita berkembang betul mungkin. berkembangnya kan Untuk negara juga. Iya. negara juga Kecintaan kita. terhadap Indonesia. Ya, maju. Kerja. Jokowi. Kerja. Padahal yang udah masuk ini bursa ini kerja apa ya? Si kerja. Depan di kasur ya. Ya kayak saya aja ya, ini mah cerita dikit. Ya nggak apa-apa boleh curhat. Saya barista, cuman kan jadi Sombong. barista kongregasi. Kongregasi. Terus Buat merah terus. Part time terus. terus kenapa ngambilnya barista ya itu pekerjaan hobi aja gitu. Iya. Jadi asiknya kalau untuk uang sehari-hari, untuk tabungan masa depan itu Iya. udah Masih ada orang tua. Mungkin Bapak boleh pukul sedikit itu. Bukan. Ya iya sih masih ada warisan. Enggak gitu maksudnya. Kayak gitu. Iya, masih minta ke orang tua. Ya. Sedikit dong. Ya ada. Cuman kan jadi kerjaan Aing itu happy gitu loh. Iya, senang. Kalau hobi, Menjalankan hobi ya. menjalankan hobi jadi uang, nanti uangnya kita masukin untuk yang kita muter uang. Iya. Nah, satu itu kan? Enggak. Oh iya udah. Mungkin orang-orang di sini yang bingung. Iya betul. Masukin punya uang buat muterin uang lagi. Iya. Nah itu di mana? Itu riba dong. Wah, kan kita udah jelas tadi. Ya. Makanya diperjelas. Iya beli barang kita kan. Ya, kan lebih tepatnya gitu. Barang bang. Aduh, barang. Kopi banyak banget. Kalau film bukan 2 garis biru, Iya. 2 garis banyak. Apaan tuh bang? Apaan tuh bang? Itu pensil. Pensil. Oh, lo ngegarisin. Banyak kan. Iya, banyak. Kemana aja nih otaknya? Iya, kriminal terus ini orangnya. Enggak lah, jangan dicontoh yang Iya. itu karena kita tahu aja. Kita tahu aja. Pakai enggak? Tapi kalau yang Mungkin Bapak yang sebelah sana pernah pakai kayaknya. mungkin yang ngomong Yang tadi ngomong Iya. kita. Setan. Tapi nggak apa-apa kalau yang organik. Oke. Oh. Iya. Mana Nggak usah sedikit disebut. melenceng apa ya? Enggak usah disebut. Dolar hitam sih. Iya, Mas Hitam maksudnya. Masih tahu maksudnya banyak organik. Banyak. Emas. Mas. Bikinnya dari Emas, dari emas ditambang jadi emas. Oh iya, kenapa gini juga ya? Kita tambahan kenapa investasinya ke barang langsung sih? Kayak emas, Ya. properti kayak gitu. Oh iya, itu juga mungkin salah disebut juga investasi ya. Betul. Emang investasi emang tujuan kita tuh kan misalnya saham nih punya uang cuma sekian juta, sedangkan rumah tuh gede Tanah aja lah. Tanah Tanah ya. itu. Tanah tuh misalnya mahal banget ratusan juta, kita punya uang cuma puluhan juta. Ya. Gimana mau beli tanah? Ratusan ribu aja nggak punya. Dengan modal segitu ya. Ya bisa sebenarnya nyicil kan, Iya. tapi ya kurang-kurangnya nyicil lah namanya Iya. nyicil, maka nanti jadi
beban hidup Iya. kita gitu. Tujuan investasi pertama tuh jaga aset dan kedua tuh financial freedom. Iya. Jadi kebebasan finansial, Nah, itu tapi yang- bebasnya juga beraturan. Betul. Yang digarisbawahi kan, Iya. maksudnya bebas nggak punya uang, bebas beli apapun kan nggak Betul, mungkin. kan ibaratnya gini lah kalau kata tadi kita investasi ke barang langsung ke rumah, tapi nyicil gitu ya. Enggak ya ini ya. Iya, habis ini. Terus dari mana tadi? Iya, itu Investasi barang, investasi investasi barang. barang, Pak. Kita jelasin dikit lah, Ya. ntar kita